Kak Dwi Ananta dan bintang tamu kita pada hari ini dari Sekolah Alumni SMK Mapen. Halo, perkenalkan saya Deviana Christine. Saya alumni dari Sekolah SMK Manajemen Penerbangan. Jadi pertama-tama saya mau nanya kabar dulu nih buat Kak Devia. Jadi kabarnya gimana nih Kak? Kabarnya so far baik sih, sehat-sehat. Sehat-sehat aja ya. Pastinya lebih happy ya setelah nggak sekolah lagi. Ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama saya, kegiatan setelah lulus apa nih Kak? Jadi setelah lulus itu aku sempat ini sih cari-cari lowongan pekerjaan, bukan menonton ke dunia penerbangan aja ya, tapi semua lowongan yang ada itu aku coba cari-cari dulu. Nah kemarin itu aku ada salah sih, kemarin nggak coba ikut UTBK, aku malah bukan salah sih, sebenarnya aku memang fokusnya itu tamat ini mau cari kerja. Jadi setelah lulus itu aku mau cari-cari lowongan kerja, bukan kerja di dunia penerbangan aja, tapi semuanya yang lagi buka gitu aku cobain. Gitu sih kegiatan aku setelah lulus dari sekolah. Oke, berarti kalau menurut kakak itu langsung setelah sekolah, karena sekolah kakak SMK kakak mau langsung kerja gitu kan. Nah, jadi setelah kakak cari-cari pekerjaan nih, berarti ada yang udah dapat sekarang? Ya sekarang aku puji Tuhannya itu untungnya aku sekarang udah kerja di Citylink sebagai staf bandara di Kuala Namu sebagai customer service di Kuala Namu. Jadi buat persiapannya sendiri gimana? Persiapan kakak untuk melamar kerja di Citylink itu apa aja? Yang pertama pasti aku siapin diri dulu ya. Kemudian aku untuk yang lainnya yang umum itu pasti kita buat surat lamaran, kemudian buat CV. Ya yang mana aja lah untuk melengkapi syarat-syarat dan ketentuan di perusahaan itu. Ya itulah kayak seperti CV, kemudian surat lamaran dan juga beberapa dokumen lainnya seperti SKCK dan juga surat kesehatan sih itu. Jadi kalau buat persyaratan dari perusahaannya sendiri tuh kemarin waktu kakak ini apa aja persyaratan? Dulu itu bukan dulu, maksudnya waktu aku lamar itu persyaratannya itu yang pertama tinggi badan dan berat badan itu harus ideal. Kemudian itu minimal itu bahasa Inggris basicnya aja, jadi kita nggak yang buta-buta banget gitulah. Berarti itu ada tesnya ya? Ada. Waktu interview itu aku perkenalannya itu pakai bahasa Inggris sih. Jadi itu ada yang diperlukan perusahaan. Jadi kalau buat persiapan udah nih, terus pas kakak persiapan kerja ada nggak sama kakak waktu melamar kerja, entah misalnya di kesehatan kakak atau pas pembuatan CV atau pas gimana gitu, bisa nggak? Paling kesusahan itu, kalau kesusahan nggak ada ya, cuman aku itu nunggu prosesnya itu lumayan lama, sekitar hampir kurang lebih 2 bulan lah. Karena dia bertahap dulu, jadi kan pertama kita kirimkan dokumen, perkembangannya, kemudian itu nunggu lagi 1 minggu, 2 minggu, dan selanjutnya itu setelah pengiriman dokumen hampir 1 bulan lah, barulah aku interview. Nah setelah di interview itu bukan langsung besoknya dapat kabar kamu langsung kerja ya, bukan, nunggu lagi 1 bulan, baru setelah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan barulah dapat panggilan dari manajer kalau aku udah bisa kerja di besok harinya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, perasaan kakak awal kerja atau awal dapat kabar bahwasanya kakak kalau udah keterima kerja nih, apa perasaan? Perasaannya pertama kali itu terharu sih, terharu. Terus itu senang lah, pasti ada kebanggaan sendiri ya. Karena kan aku masih tergolong cukup muda ya, ternyata SMK udah langsung kerja, jadi ada perasaan bangga. Dan ya gitulah, terharu, senang lah pastinya. Terus kemudian pertanyaannya tentang ini kak, pandangan kakak di dunia kerja itu gimana? Pandangan di dunia kerja ya? Lebih kayak kan kalau sekolah kita belajar, dia aja. Kalau di kerja gimana? Kalau di Ada tekanan-tekanan tersendiri nggak? Kalau tekanan itu
Sejauh ini itu belum ada sih. Karena kan kalau di dunia kerja ini kan apalagi kakak kan sebagai customer service, paling ya itu pelanggan sih. Iya, penumpang yang kerja itu aja sih paling kalau beratnya di kerjaan kakak sekarang itu. Yang ngadepin penumpang gimana ngasih solusi terbaik. Ya kita juga harus bisa tahan kendali diri ya, gimana kita buat penumpang itu merasa nyaman, dan merasa mereka itu diprioritaskan, itu aja sih. Terus pertanyaannya tentang karena berhubung kakak kuliah nih kan dapat kabar nih, aku juga pernah dengar kabar katanya kalau kerja ini misalnya kita nggak punya apa namanya ya, latar belakang sarjana biasanya kan susah tuh untuk naik jabatan. Nah kakak sendiri kenapa sih langsung memutuskan untuk kerja, kenapa nggak langsung atau nggak memilih untuk kerja saja? Nah kan kayak aku bilang tadi awalnya, patokan aku sebenarnya tamat SMK ini memang langsung kerja. Aku juga udah punya ini sih, planning. Nanti ketika aku udah kerja, aku masih ada rencana untuk kerja sambil kuliah. Nanti kuliahnya itu ambil kelas karyawan. Kalau untuk sarjana aku tetap pengen dapat gelar gitu loh. Jadi aku rencananya kerja, terus nanti sambil kuliah ambilnya kelas karyawan sih. Itu kalau untuk kuliah sendiri kakak mau ambil jurusan di bagian apa? Kayaknya kalau jurusan sih aku mau ambil yang berkaitan sama pekerjaan aku sekarang. Contohnya sebagai customer service, paling tidak jauh-jauh dari seperti akuntansi, ya terus ini sih sistem informatika. Kayak balik lagi ke pekerjaan kakak nih. Jadi di pekerjaan kakak itu berarti kerja kakak cuma melayani penumpang tentang dunia pertiketan gitu loh. Iya, Oh berarti tentang itu aja. iya tentang kegiatan mulai kedatangan, keberangkatan dan juga kedatangan sih. Itu aja sih. Jadi untuk kakak sendiri ada nggak kepikiran untuk cari kerja yang mungkin yang lebih tinggi dari itu atau enggak nih yang di lain dari penerbangan ini? Sejauh ini sih belum ada planning buat mikir cari kerja yang lain, karena aku jujur udah memang targetnya pengen kerja di dunia penerbangan. Jadi posisi aku sekarang ini menurut aku udah pas lah sama yang aku minatin gitu. Udah merasa puas lah. Udah bisa. Belum merasa puas, cuman Kurang cukup lebihnya lah, gitu ya. di situ ya. Jadi untuk pesan kakak nih buat adik-adik kita yang mungkin pengen kerja di dunia penerbangan, pengen menjadi seorang Kak Deviana yang pastinya pengalaman kakak sudah lebih banyak daripada kami ya. Jadi buat pesan kakak ada pesan apa nih? Atau enggak persiapan-persiapan yang harus kami siapkan? Ya paling pesannya ya semangat terus lah, harus ada targetnya, harus ada yang dituju. Ibaratnya memang udah benar-benar yakin sama diri sendiri kalau aku maunya gini. Jadi ya kita harus ada usaha juga, jangan cuma Stuck di situ iya, aja. namanya kita ngomong doang gini-gini aku mau ini, tapi kita nggak ada usaha gitu kan. Ya pokoknya untuk adik-adik semua yaitu sih dari kakak semangat terus, ya harus ada usaha lah, harus ada ya semaksimal mungkin Persiapan masing-masing. iya. Jadi kemarin waktu kakak, ini kita balik lagi ya. Jadi kemarin waktu kakak melamar kerja itu kakak dapat informationnya dari kawan, internet atau memang kakak langsung datang ke ininya? Nah ini tuh sebenarnya 3 atau 2 bulan sebelum kelulusan itu kakak udah mulai cari-cari. Ini kan kakak ada kenal nih sama staf bandara ya. Jadi kakak itu selalu aktif bertanya, Kak kalau nanti misalnya ada info lagi buka gitu tolong dikabarin Devi ya. Devi mau jadwal lamaran. Jadi itu 3 bulan sebelum kelulusan itu aku itu udah aktif bertanya gitu loh sama Cari info. iya cari-cari info. Jadi aku nggak setelah lulus baru gue cari-cari, itu nggak mau, dari 3 bulan juga udah siap-siap semua. Terus untuk dokumen-dokumen yang pastinya nanti bakal dibutuhin aku juga udah mulai cari referensi jauh bulan sebelum tamat sekolah sih. Jadi aku nggak persiapannya itu nggak yang Mepet.
mepet ya. iya, aku udah dari jauh-jauh bulan, aku udah siapin semua, jadi biar lebih gampang aja sih. Oke, jadi kakak cari informasi sendiri gitu Iya. ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau untuk Kak Deviana kan karena rata-rata anak sekolah di SMK ini kan tahu kalau kakak itu di Medan nggak tinggal sama orang tua. Jadi ada nggak dampak dari itu untuk kakak waktu ngurus pekerjaan kakak atau mungkin waktu kakak melamar? Kalau dampaknya sih nggak ada ya deh, karena kan waktu itu kakak kan posisinya udah di kampung halaman. Jadi semua persiapannya ya di sana gitu. Dan syukurnya ya ada orang tua yang support, yang terdekat juga mendukung. Jadi itu menurut aku yang bikin aku tambah semangat bergerak gitu loh. Kalau sedihnya setelah kerja ini ya itulah, kayaknya belum dapat waktu yang pas buat bisa balik ke kampung. Rasa juga bakalan sulit sih ketemu keluarga yang ada di kampung sana. Ya paling kakak aku lah yang ada di Medan juga. Paling nanti kalau off misalnya 2 hari ya aku balik. Nah, berarti kok cuti gitu, jadikan cuti gitu belum bisa ya? Kalau cuti belum bisa karena kan aku termasuk masih baru. Cuti itu kan setelah aku 1 tahun bekerja baru aku bisa ambil cuti gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih tadi sudah sempat dibahas ya tentang culture shock. Sebenarnya kalau kayak kata kakak tadi kan kayaknya nggak ada gitu, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Namanya kita di dunia pekerjaan itu pasti beda dari dunia sekolah. Jadi menurut kakak gimana kalau di tempat pekerjaan kakak sekarang? Kalau culture shocknya ya paling apa ya? Orang-orangnya mungkin Ya paling karena langsung berhadapan dengan penumpang ya, kita ngadepin yang karakternya itu bukan 1-2 karakter orang gitu, banyak gitu. Paling itu sih. macam-macam. Iya, paling kita shocknya di situ. Ternyata orang-orang tuh sifatnya nggak sama semua ya. Yang kita jelasinnya lembut, kita jelasinnya kalem gitu. Ternyata respon mereka nggak selamanya yang sama kayak yang kita berikan. Feedbacknya malah timbal balik ya. Feedbacknya itu nggak sama. Nggak sesuai dengan yang kita Iya. pikirkan. Iya, culture-nya. Oke, itu aja tadi pertanyaan dari saya. Terima kasih buat Kak Devi untuk udah meluangkan waktu dan ini kakak ngambil izin dulu apa gimana tadi dari perusahaan? Enggak sih, ini kebetulan lagi off juga kan. Udah itu kabar-kabaran juga sama beliau, iya. Jadi kebetulan hari ini bisa sih ya. Oke, ya jadi terima kasih buat Kak Devi udah meluangkan waktu. Oke, sekian dari podcast hari ini. Saya akhiri, selamat siang semuanya.